Selamat malam kepada Bapak Sunar sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang aspek manajemen dan organisasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Yusita Amelia Putri, absen 14, sebagai moderator dan pembicara 1. Yang selanjutnya ada rekan saya, itu Nikomang Emilia Febrianti, absen 9 sebagai pembicara 2. Dan yang ketiga ada Nikada Risna Yusmita, absen 17 sebagai pembicara 3. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, akan mengalami kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan, haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Selanjutnya yaitu ada aplikasi fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai aplikasi fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, ada pelaksanaan atau activating. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Berikutnya ada manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, perlu dianalisis adalah kesiapan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengadaan sampai pada penempatannya di jabatan tertentu untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengukur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya ada pengertian organisasi. Organisasi secara statis dapat diartikan suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tergambar dalam struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain struktur organisasi formal. Yang pertama, terdapat strategi organisasi, di mana struktur organisasi perlu diubah dengan unit-unit organisasi yang lebih independen agar dapat memberikan tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua yaitu terdapat lingkungan, di mana pengaruh faktor lingkungan pada desain organisasi dapat dibedakan dalam 3 tipe lingkungan, yakni yang pertama lingkungan stabil, yang kedua lingkungan berubah, dan yang ketiga lingkungan yang bergejolak. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi, di mana Woodward menjelaskan bahwa ada sejumlah hubungan antara proses teknologi dan struktur organisasi, di mana semakin kompleks teknologi, maka semakin besar jumlah manajer dan tingkatan manajemen. Yang keempat, terdapat orang-orang yang terlibat dalam organisasi, di mana pengalaman, sikap, dan peranan para anggota organisasi juga berhubungan dengan struktur organisasi. Orang di sini diartikan sebagai manajer dan karyawan pada umumnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan kami tutup dengan selamat malam.